Pemirsa, saat ini saya berada di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Dan tak salah jika saya mengatakan bahwa pelabuhan ini cukup penting dan juga paling sibuk pada saat momen Lebaran Idul Fitri. Ya, Merak Bakauheni memang menjadi salah satu lintasan yang paling padat saat periode mudik dan balik Lebaran Idul Fitri. Bahkan, setiap tahunnya diperkirakan 22 juta orang melintas melalui jalur tersebut, baik penumpang pejalan kaki ataupun yang melintas dengan kendaraan seperti sepeda motor maupun mobil. Tak heran, dalam menyambut arus mudik, ASDP Indonesia Ferry bersama stakeholder lainnya telah mematangkan skema agar pemudik dapat melintas secara nyaman dan aman. Termasuk dalam menangani puncak arus mudik yang terjadi pada 6 April lalu dengan angka pemudik harian sebesar 42.000 orang menuju Sumatera yang merupakan angka pemudik tertinggi sepanjang sejarah perusahaan itu berdiri. Jadi Mas Rian, di pelabuhan itu ada beberapa stakeholders ya. Kalau ASDP itu adalah operator yang mengelola manajemen pelabuhannya. Sementara kalau peraturan tentang bagaimana kapal apa yang harus dideploy, kemudian berapa kecepatannya, misalnya itu oleh aparat dari Kemenhub, ada di pelabuhan ini. Nah, dalam hal itu kami sama-sama berkolaborasi juga dengan kepolisian dan peran kepolisian lead dalam hal ini ketika angkutan lebaran. Jadi Mas Rian, biar ada gambaran agak utuh ya, dalam sehari-hari rata-rata kendaraan yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni atau sebaliknya itu sekitar 9 ribuan lah dalam satu hari. Nah, kapasitas pelabuhan itu kurang lebih 26 ribu kendaraan kecil kayak sedan gitu ya misalnya. Nah, kemarin yang datang dalam satu hari ini itu adalah 42 ribu lebih. Kurang lebih itu 32% dari kapasitas maksimum. Kalau ditanya bisa sih, tetapi gimana? Pasti keadaannya menjadi menunggu yang lama. Nah, kalau ditanya kenapa harus bisa menyeberang orang yang misalnya belum punya tiket atau beli tiket yang mendadak atau beli tiket yang seharusnya berangkatnya besok atau lusa tapi mau berangkat sekarang. Keadaannya mirip dengan jalan tol ya misalnya. Kalau sudah ada orang yang tidak punya e-money misalnya di depan, kemudian yang belakang gimana? Itu sama. Dan ini ada sekian ribu kendaraan yang seperti itu. Jadi ada sebuah diskresi kedaruratan yang harus diakomodasi. Tapi kami berharap dan kami sudah lihat tadi sama Mas Rian juga lihat beberapa banyak pemudik yang kemudian baliknya mengalami bahwa itu tidak nyaman bagi mereka dan mereka sudah membeli tiketnya lebih awal. Mudah-mudahan yang itu yang kita ingin berharap sama-sama kesadaran kolektif bahwa ini untuk kenyamanan bersama. Mari beli tiketnya H-1, datangnya di hari dan jam yang memang sudah tertera dalam tiket. Dengan begitu, kalau antrian pasti ada ya. ASDP memang dikenal sebagai penyedia layanan transportasi penyeberangan. Namun, ASDP kini juga mulai menawarkan layanan tambahan agar pemudik dapat dengan nyaman sebelum dan sesudah melintas, sekaligus sebagai salah satu strategi agar kepadatan antrian pemudik terurai, yakni dengan melalui Bakauheni Harbor City. Dan sebagai salah satu fasilitas penunjang yang membantu bagi para pemudik di kawasan Pelabuhan Bakauheni ini adalah Bakauheni Harbor City. Kita intip ke dalam yuk. Jika ASDP Indonesia Ferry dikenal sebagai penyedia layanan transportasi penyeberangan, namun ASDP kini mulai menawarkan layanan tambahan melalui BHC. Khususnya di periode mudik Lebaran tahun ini, BHC menjadi tempat tujuan dan singgah para pemudik. Bagaimana tidak, BHC yang dicita-citakan sebagai Waterfront City menghadirkan dua destinasi wisata, yakni Krakatau Park dan Seger Park. Sementara itu, untuk di Seger Park sendiri, ASDP bekerja sama dengan sejumlah BUMN untuk membangun fasilitas mulai dari masjid yang digunakan oleh para pemudik untuk beristirahat maupun beribadah, lalu ada Menara Seger yang menjadi objek wisata dan akan menjadi museum budaya nantinya, serta Creative Hub dan Seger Market. Tak heran banyak wisatawan yang mampir tak hanya di periode mudik ini saja, namun di sepanjang bulan Ramadan, bahkan di malam tahun baru lalu. Padahal BHC hanya baru melakukan soft opening pada April 2023 lalu dan baru akan melakukan grand opening pada September 2024 mendatang.
Pastinya Bakauheni Harbor City ini program pemerintah yang sekarang sudah menjadi PSN, Proyek Strategis Nasional, dan untuk tahap sekarang dari 160 hektar yang disiapkan untuk Bakauheni Harbor City, tahap pertama dulu ya yang kita bangun di C1 ada 33 hektar. Di dalamnya ada 2 ya yang sekarang sudah beroperasi. Yang pertama Krakatopak, ini tempat wisata yang dioperasikan oleh pemilik Jatim Park yang ada di Malang itu, di Batu Malang. Nah, kemudian yang kedua adalah Siger Park, di mana kita berada sekarang. Siger Park ini kolaborasi antara beberapa perusahaan BUMN. Nah, dari April tahun kemarin itu animo masyarakat luar biasa. Kami juga kaget ya, begitu masyarakat itu yang datang kami catat, yang ke Krakatopak ada 88.000, yang ke Siger Park 115.000. Khusus di acara tahun baru kemarin, ini perdana ya, di sini kita buat acara musik, kemudian ada kembang api, itu yang datang di tanggal 31 sampai 15.000 orang. Khususnya pada saat pergantian tahun itu sampai 4.000, antara 4.000 sampai 5.000 orang. Nah, ini kami merasa masyarakat animonya besar sekali dan mengharapkan tempat ini menjadi tempat wisata baru, jadi kegiatan baru, atraksi baru untuk mereka. Sejauh ini dengan operasi di Bakauheni Harbor City seperti Krakatopak dan Siger Park, yang kerja di situ adalah masyarakat di sini. Jadi hampir saya rasa 90% sudah masyarakat Lampung dan Lampung Selatan. Ditambah lagi dengan sekarang kita ada event ngabuburit ya untuk menjelang setelah Lebaran dan dari Ramadan kemarin, pedagang-pedagang UMKM cukup banyak dan ini menjadi etalase untuk mereka menyajikan makanan khas Lampung. Saat ini ada 40 UMKM dan semuanya berasal dari Lampung, khususnya Lampung Selatan. Tak hanya itu saja, BHC juga diproyeksikan akan menjadi magnet bagi anak muda melalui kegiatan hiburan seperti konser musik. Bahkan pembangunan amphitheater berkapasitas 10.000 orang juga kini tengah difokuskan oleh ASDP. Dengan semua potensi yang dimiliki, Bakauheni Harbor City diharapkan dapat menjadi ikon pariwisata baru dan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Lampung. Dari Bakauheni Lampung Selatan, Rian Antono dan Bayu Dwi Nugroho, CNBC Indonesia.